Halo Sobat CPNS, Salam, Assalamualaikum, salam kebajikan, Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Podcast ini akan membahas penerapan core value kolaboratif. Kira-kira apa ya maksud dari kolaboratif itu dan bagaimana implementasinya di unit kerja? Kolaboratif dapat dimaknai sebagai perilaku bekerja sama secara sinergis, yakni suatu bentuk kerjasama yang harmonis dan efektif yang dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Core value kolaboratif sendiri memiliki 3 panduan kode perilaku. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun contoh penerapannya di unit kerja saya yaitu masalah stunting telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Masalah stunting merupakan ancaman bagi Indonesia karena anak stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisik tetapi juga pertumbuhan otak sehingga SDM menjadi tidak produktif dan berdampak pada kemajuan negara. Masalah stunting harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor dan lintas program. Upaya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lewat Dinas Kesehatan maupun unit layanan kesehatan, dalam hal ini UPTD Puskesmas Kolang sebagai unit kerja saya telah melakukan intervensi gizi spesifik meliputi suplementasi gizi makro dan mikro yaitu pemberian tablet tambah darah, vitamin A, laboria, pemberian ASI eksklusif dan MPASI, fortifikasi, kampanye gizi seimbang, pelaksanaan kelas ibu hamil, pemberian obat cacing, penanganan kekurangan gizi, dan JKN. Saya bersama Kader Posyandu Bidang Desa, TPK Stunting, dan stakeholder lintas program ataupun sektor saling bekerja sama dan berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan Posyandu dan pemantauan pertumbuhan balita serta intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Contoh lainnya yaitu melakukan diskusi dengan pimpinan UPTD Puskesmas Kolang dan rekan kerja tenaga kesehatan terkait pelaksanaan program di Puskesmas dan membahas beragam kesulitan atau hambatan dalam program serta manajemen program guna meningkatkan efektivitas program kesehatan. Contoh penerapan panduan perilaku yang kedua yaitu saya sebagai ahli gizi terbuka untuk bekerja sama dengan kepala desa untuk mensukseskan kegiatan Posyandu di desa yang menjadi wilayah kerja UPTD Puskesmas Kolang. Saya juga terbuka untuk bekerja sama dengan guru-guru di sekolah ataupun pesantren yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kolang untuk mensukseskan kegiatan pemberian obat cacing dan makanan tambahan anak sekolah, vitamin A dan obat cacing anak PAUD ataupun TK, dan tablet besi untuk remaja putri. Contoh lainnya, sebagai ahli gizi saya sering meminta pada kader Posyandu untuk menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi ketika melaksanakan kegiatan Posyandu sehingga kami dapat mencari solusi dan melakukan perbaikan. Contoh lainnya, saya juga bersedia menjadi bagian dari tim studi status gizi Indonesia dan melaksanakan kegiatan updating ruta di blok sensus wilayah kerja yang telah ditentukan. Contoh penerapan panduan perilaku yang ketiga, saya sebagai ahli gizi mengajak bidan desa dan rekan kerja saya yang memiliki kebutuhan yang sama dalam pengupdatean data program menggunakan aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat untuk mempermudah mengakses dan menginput data secara efektif dan efisien. Saya, Laurencia Mefrayanti Hutajulu sebagai tenaga pelaksana gizi di UPTD Puskesmas Kolang akan terus membangun kerjasama yang sinergis. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih, atas segala kekurangan saya mohon